sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau bersilaturahim, kita akan mendapatkan fadilah yang besar. Dan juga disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man ittaqa rabbahu, Ibnu Umar berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasila rahimahu, kemudian dia menyambung tali kekeluargaan dengan kerabat-kerabatnya, unsi'alahu fi atharihi, maka akan dipanjangkan untuknya pada umurnya. Jadi umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thara maluhu, dan hartanya menjadi banyak. Wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintai dirinya. Itu kalau ada hubungan kekerabatan. Jadi apabila kita mengunjungi kerabat-kerabat kita, insya Allah sebagian dari kita sudah kemarin-kemarin. Jadi jangan melihat apakah ada kepentingan di situ atau tidak. Jadi berkunjung kepada kerabat itu hukumnya wajib. Jadi silaturahim itu hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah, bukan. Berarti orang yang sengaja memutuskan tali kekeluargaan atau tali kekerabatan itu, dia telah melakukan perkara dosa yang besar dan haram, perbuatannya haram. Jadi tidak boleh kita sengaja memutuskan tali kekerabatan apapun alasannya. Sering saya sampaikan hadisnya Asma bintu Abi Bakar ketika beliau, dan ini hadisnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ketika Asma didatangi oleh ibundanya, istrinya Abu Bakar Siddiq, yang ketika itu masih musyrikah. Jadi Asma sudah masuk Islam, ibunya masih belum masuk Islam, masih musyrikah, masih menyembah berhala. Asma tidak tahu hukumnya waktu itu, tapi beliau ingat bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku ingin kebaikan dariku, intinya begitu ucapannya. Apakah boleh aku berbuat baik kepadanya? Maksudnya membantu ibuku yang kekurangan. Maka Rasulullah mengatakan, berbuat baiklah kepada ibumu. Padahal Rasulullah tahu bahwa ibunya Ummu Asma itu belum masuk Islam. Nah, ini nasihat ya, nasihat. Siapapun di antara kita yang masih memiliki kerabat-kerabat yang masih hidup, maka kewajibannya adalah bersilaturahim. Kalau kerabatnya sudah meninggal, maka nanti masuk dalam surat ya, dalam Al-Quran, surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu kalau tidak salah surat nomor 59 ayat yang ke-10. Kita mendoakan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, bahkan bukan hanya kerabat, tapi wabil khusus adalah kerabat, dan juga orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Makanya ayatnya berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa yang hendaknya kita baca. Dan insya Allah khotib-khotib banyakkan membaca doa ini ya. Dan orang-orang yang berilmu juga senantiasa membaca doa ini, karena ini termasuk juga perintah dari agama agar kita bukan hanya mendoakan diri-diri kita, tapi juga mendoakan orang-orang beriman yang sudah mendahului kita membawa keimanan, sudah mati, sudah meninggal membawa keimanan. Walladzina ja'u, orang-orang yang datang min ba'dihim, sesudah mereka. Ini ayat ini turun ya, yang mengingatkan para sahabat yang masih hidup agar mendoakan para sahabat yang sudah meninggal dunia. Kemudian nanti para tabi'in ya, yang masih hidup mendoakan para sahabat dan tabi'in yang sudah lebih dahulu meninggal dunia. Masuk dalam apa? Khitab, arah pembicaraan dari ayat ini sebagaimana dijelaskan para ulama dalam tafsirnya. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka. Yaquluna, mereka berkata atau mengucapkan dalam doa mereka, mereka berucap dalam doa-doa mereka, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Walladzina Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang saudara-saudara kami, orang-orang beriman yang telah
mendahului kami membawa keimanan. Wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Dan saudara-saudara kami orang-orang yang telah mendahului kami membawa iman. Itu juga kita doakan semuanya. Dari ayat ini ya, para ulama mengambil istimbat bahwa kalau kita berdoa itu dulukan diri kita dulu, baru kemudian orang-orang beriman. Nah, dan orang-orang beriman yang mendahului kita itu yang harusnya kita selalu doakan adalah orang-orang tua kita yang punya jasa dalam hidup kita, yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, ya. Kemudian kakek nenek kita. Tapi doa ini mencakup semuanya, baik yang punya hubungan kekerabatan maupun yang tidak punya hubungan apa? Kerabatan. Karena ayatnya wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Dan saudara-saudara kami, mereka-mereka yang telah mendahului kami membawa iman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati-hati kami ghillan, kedengkian. Jangan ada dengki sesama mukmin. Kadang-kadang syaitan itu haris sekali. Makanya antum kalau misalnya lagi marah dengan saudara sama mukmin, apalagi yang punya kekerabatan kita, segera kita hilangkan kemarahan itu dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang penyakit dalam hati kita ini betul-betul dorongan untuk membenci saudara kita kadang-kadang yang masih kerabat itu besar sekali. Dari syaitan itu, bukan dari Allah, itu dari syaitan. Maka hendaknya kita tepis, kita hilangkan. Pertama, kebencian kepada ayah ibu kita, kebencian kepada kakek nenek kita, kebencian kepada saudara-saudari kita sekandung maupun seayah atau seibu. Kemudian kebencian kepada anak-anak kita, bapak yang sudah punya putra putri, jangan saya benci berlebihan kepada anaknya. Kebencian kepada menantu-menantu kita yang sudah punya menantu, ya kan? Jangan sampai berlebihan. Jadi ghil itu hasad yang luar biasa, hasad yang betul itu hilangkan, kedengkian itu hilangkan. Jadi hasad yang besar itu namanya dengki, itu harus hilang. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan ya Allah dalam hati-hati kami ada kedengkian, hasud. Jadi kadang-kadang kan ada saudara kita yang mungkin lebih daripada kita kedudukannya, kekayaannya, ya kan? Mungkin ketenarannya, nggak usah dengki kita. Karena kita sudah berdoa kepada Allah begitu. Ya, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Ini surat Al-Hasyr kalau tidak salah, ayat yang ke-10. Nah, Ana tadi sudah menyinggung tentang bertakwa pada Allah dan silaturahim. Hadisnya itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan itu adalah ucapan Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar tidak ngarang. Itu namanya hadis mauquf sahih yang marfu'un hukman namanya kalau istilah. Karena sahabat itu tidak pernah ngarang agama. Jadi walaupun ucapan sahabat, kalau dia mauquf sahih, maka dia marfu'un hukman. Marfu' terangkat kepada Nabi secara hukum. Ya. Jadi marfu' secara hukum. Walaupun bukan langsung sabda Nabi, tapi hadis ini persis dengan sabda Nabi. Hanya perbedaannya pada lafaz manitaqo, tidak ada di sabda Nabi, sama perbedaannya wa ahabbahu ahlu. Itu tambahan dari lafadznya Ibnu Umar, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu tidak ada di lafaz Nabi, sama, dan dia akan dicintai oleh keluarganya, itu dia ada. Tetapi karena yang mengucapkan seorang Ibnu Umar pasti pernah mendengar dari Nabi, ya, pasti pernah mendengar dari siapa? Rasulullah SAW. Saya ulangi ya hadisnya. Jadi nanti yang kita kerabat dekat atau keluarga dekat yang sampai detik ini mungkin belum pernah kita silaturahim. Sebenarnya silaturahim tidak harus di bulan Syawal seperti ini, kapan saja, ya kan? Harusnya kita datangi. Kita harus punya punya waktu untuk bersilaturahim. Jadi manittaqo rabbahu, barang siapa yang bertakwa pada Rabbnya, kurang lebih lafadznya begitu. Wa wassala rahimahu, dan dia menyambung tali kekerabatannya. Kalau panjenengan kesini nanti ada hadis ini, bukan hadis ini, tapi saya singgung dulu ini, karena sebenarnya, mohon maaf ini ya, saya tadi malam juga keluar misalnya, kita ketika mengunjungi teman, apakah kita sudah mengunjungi keluarga? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, ya. Jadi kalau kita belum mengunjungi keluarga kita, yang mungkin dulu ada gesekan-gesekan, berarti harus kita dahulukan kita mengunjungi apa? Keluarga. Dan itu tidak ada kaitannya dengan umur,
tidak ada kaitannya dengan kedudukan. Artinya kalau bisa kita yang lebih tua mengunjungi, pertama mendidik dia, memberi uswah teladan pada dia. Kalau bisa, kalau kita yang punya kedudukan, punya jabatan, mengunjungi yang tidak punya jabatan, paling tidak mendidik dia, ya kan? Harusnya kan lebih mudah mengunjungi yang tua, harusnya. Tapi kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi itu seringkali mengunjungi sahabatnya. Siapa yang kedudukan yang lebih tinggi? Rasulullah SAW. Tapi beliau mengunjungi sahabatnya. Nabi kalau bertemu dengan anak-anak, beliau yang memulai mengucapkan salam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi itu tidak pernah kedahuluan mengucapkan salam kecuali ketika beliau di kamar mandi. Jadi kalau ketemu orang, Nabi mesti mendahului apa? Assalamualaikum, sebelum yang sahabatnya mendahului. Itu luar biasanya Nabi SAW. Jadi saya ulangi lagi ya. Barang siapa bertakwa pada Rabbnya, kemudian menyambung tali kekerabatan dengan kerabatnya, maka unsi'alahu fi atharihi, akan dipanjangkan untuknya pada umurnya. Athar itu umurnya. Ya, umurnya dipanjangkan. Saya membaca beberapa literatur atau syarah hadis. Di antaranya yang saya ingat betul adalah ucapan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti bisa dilihat di syarah hadisnya ya. Bahwasanya dipanjangkan umurnya itu betul-betul itu bermakna bukan hanya maknawi, makna yang hakiki, betul-betul dipanjangkan umurnya. Karena takdir Allah itu bisa berubah dengan doa, dan juga bisa berubah dengan sebab kita melakukan ketaatan kepada Allah. Yang merubah takdirnya Allah juga Allah, bukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perubahan pada takdirnya Allah itu juga ada pada takdirnya Allah. Bisa dipahami? Perubahan pada takdirnya Allah itu juga ada. Karena takdir itu nanti antum akan belajar takdir yang umum itu, di situ ada perubahan. Jadi misalnya begini, kalau seorang, kata Ibnu Hajar, kalau seorang dia tidak bersilaturahim, umurnya itu yang saya ingat lafadznya, umurnya 60 tahun. Kalau dia bisa mau bersilaturahim, umurnya 80. Jadi dua takdir ini. Kalau nanti dia silaturahim berarti ditakdirkan yang 80. Kalau dia tidak mau silaturahim, 60 sudah meninggal. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Lalu ada beberapa ulama ditanya, ya Syekh, saya melihat si fulan itu rajin bersilaturahim, tapi kok umurnya pendek, umurnya kok tidak panjang. Saya menjawab, berapa umurnya? Kalau tidak salah waktu itu saya lupa ya, 40-an atau berapa, 40-an tahun. Dia ini sebenarnya kalau tidak silaturahim mungkin umurnya 20-an tahun. Kalau seandainya dia tidak silaturahim, umurnya hanya sampai apa? 20. Tapi karena dia bersilaturahim dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, tapi ini jarang diucapkan oleh ulama salaf, adalah unsi'alahu fi atharihi, dipanjangkan atharnya, jejaknya adalah dia dikenang oleh masa. Maksudnya dikenang oleh sejarah. Orang-orang masih menyebut-nyebutnya walaupun orangnya sudah meninggal dunia kalau dia rajin bersilaturahim. Benar. Orang yang rajin bersilaturahim itu orang namanya masih disebut. Mbah saya ini, mbah ini ya. Padahal orang ini sudah apa? Meninggal dunia. Tapi orang yang tidak pernah bersilaturahim, karena namanya itu dilupakan. Padahal orangnya baru meninggal. Jangankan baru meninggal, kadang masih hidup pun namanya dilupakan. Maka ini maknanya. Tapi yang lebih kuat adalah makna yang pertama, betul-betul dipanjangkan umurnya. Karena Nabi itu kalau pembicaraan beliau itu hakiki, bukan majas. Ini hukum asalnya. Nabi kalau ngomong itu adalah apa yang yatabadar fi dhihni, apa yang terlintas pada benaknya si pendengar atau para sahabat, itulah ucapan Nabi. Nabi tidak berbicara dengan majas seperti udaba, seperti para sastrawan. Nabi itu kalau ngomong ya itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Berarti betul-betul dipanjangkan umurnya. Kemudian wasaro, saro itu kasuro kata ulama. Saro malu, hartanya menjadi banyak. Nah, sering saya sampaikan kalau kita misalnya mengeluh kekurangan harta, coba datangi keluarga-keluarga silaturahim. Nanti rezeki kita akan bertambah. Kita tahu dari jalan mana rezeki kita bertambah. Jadi perbanyak silaturahim. Terus terang di zaman ini, zaman yang serba modern ini, membuat kadang-kadang kita ini jarang mengunjungi keluarga kita, betul nggak? Nah, itu jarang mengunjungi keluarga kita. Nah, saya sendiri belajar dari ibu saya. Ibu saya sering ya, sebentar-bentar minta diantarkan ini tadi
ke adik saya sana. Nanti saya jemput ya. Akhirnya saya silaturahim. Gara-gara jemput. Mama tidak ke sana ibu saya. Mungkin saya jarang silaturahim kepada adik saya ya. Nah, itu silaturahim ya. Seperti itu. Dan kadang-kadang ibu kita ketika berada di satu rumah, nanti keluarga kita pasti akan datang ke sini. Nah, ibu saya tuh walaupun masih 70-an usianya ya, tetapi masih 71, tapi beliau sekarang ini tertua di keluarga sama paman saya yang pare itu. Sehingga kemarin tuh semua pada datang ke sini, ponakan-ponakannya pada ke sini dari Malang, dari mana-mana, Surabaya. Itu. Ya, itulah silaturahim. Kemudian yang ketiga, selain dibanyakkan hartanya, wa ahabbahu ahluh, keluarganya akan mencintai dirinya. Dan memang betul orang yang disebutkan di dalam banyak riwayat, orang itu kalau baik dengan keluarganya pasti akan dicintai. Jangan kan baik dengan keluarga. Ada riwayat yang antum jalani sekarang ini. Jadi ketika seorang itu dia pergi ke rumah saudaranya seiman, itu didatangi malaikat di tengah perjalanan. Terus ditanya dia, kamu mau kemana? Apakah kamu ada hubungan ada sesuatu kebaikan yang kamu inginkan dari si fulan yang kamu datangi? Oh tidak, saya ingin mengunjungi dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niatkan ya panjenengan ini ketika silaturahim, bukan silaturahim ini ya, ziarah itu betul-betul mengunjungi saudara kita seiman karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti masuk ke Abah Huda karena Allah dan karena apa? Karena Puyuh masang puyuh mentah. Dua. Tapi karena Allah ini harus nomor satu. Jadi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena malaikat yang didatangi itu ya alamat durjatihi, di jalan yang dilewati oleh laki-laki itu mengatakan ya, wahai fulan, sesungguhnya Allah mencintai dirimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Jadi ya ini nasihat saya. Dan yang terakhir, ini nasihat yang pertama tadi, agar kita menjaga silaturahim kita, kemudian juga berziarah seperti ini tidak jelek ya. Walaupun sebenarnya tidak harus hanya di bulan Syawal ya, di bulan-bulan yang lain, tapi ya kita memanfaatkan momen saja ya, momen. Nanti kapan-kapan perlu kita selain Syawal. Ya selain Syawal kita perlu berkunjung seperti ini, mengunjungi. Ya. Dan itu nanti kita jadwalkan ya. Karena apa? Ini mumpung ini saya sampaikan juga ya, saya mohon bantuannya semua teman-teman yang ada di sini untuk ya secara berkala antum nge-share pembangunan kita dua pembangunan itu, pembangunan Pondok Putri sama Jami At-Tirmidzi ya. Alhamdulillah saya nggak besar-besar, mungkin teman-teman sering melihat di grup-grup kok bolak-balik khusus nge-share ya. Saya nggak itu bukan untuk pribadi saya juga ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya share ke grup-grup keluarga. Ini tadi berapa tadi? 5 juta itu dari keluarga saya semuanya tadi. Ya alhamdulillah. Pertama itu diwocotok. Aku perasaan ya. Perasaan bener. Wakil ternyata saya salah itu. Sudah saya salah. Kemarin saya berhari-hari ke situ. Nah itu loh. Silaturahim, karena itu yang di lari pun masjid kan wonten bubu kula kan. Terus bubuipun ibu, buli ibu itu kan yang ragil, buliknya ibu. Terus dia, Yus, aku golek sampeyan lho, sampeyan gak ton, aku gak iso lek transfer iki lho, langsung ambil kok kandel. Lihat 2 juta ya. Dalam serati nggih Bu, ya Ibu Hajah Siti Zubaidah itu nonton Siti ini buatan, kamu kayak apa-apa, sampai gak kayak gak apa-apa. Nah, alhamdulillah itu lah. Silaturahim langsung 2 juta. Jadi aku tak sakit dewi jadi. 2 juta kayak negosiasi lo. Tak pernah dia gak malas silaturahim. Tapi banyak kalau di balik di sini tapi. Dia tak kasih tahu ya. Saya tuh di keluarga itu sering nge-share. Bukan ceramahnya usaha tak share. Pertama itu ya kita mendatangi teman seperti ini bukan silaturahim tapi ziarah ya. Jadi dalam rangka kita berziarah. Dan saya minta teman-teman membantu saya nge-share itu. Jadi kan walaupun orang itu tidak membantu, minimal tahu Tirmidzi. Kenapa? Karena gini, banyak pesantren-pesantren ini ternyata belum dikenal di kalangan masyarakat. Bahkan
Ada kemarin Ustaz Arosat Bogem itu ada yang bilang begini, saya mengunjungi satu kota, ya, terus kemudian kota itu tanya, anu kenal Ustaz Abdul Hamid? Kenal, ya. Terus tiba-tiba terus ditawarkan ini loh, ini ya Ustaz apa? Kemudian mereka datang ke kota itu sengaja promosi pesantren Arosat, ya. Loh, orang yang disampaikan itu bilang gitu, Ustaz Abdul Hamid punya pesantren loh, ya. Nah, ini berarti kan selama ini dakwah kita ini belum menyebar. Ya, belum menyebar. Nah, belum dikenal. Belum familiar. Makanya nanti ya kita akan kunjungan ya. Kunjungan sambil Ustaz Tanto buatkan saya proposal 2 itu. Tapi update-nya terakhir Ustaz, enggak usah ngomongi atau nanti aja Ustaz Tanto dimasukkan di grup update. Biar beliau segera update jadi nanti atau cetak Ustaz. Cetak teman-teman pas pergi kemana di bawah. Ustadz itu loh Syarifuddin dari Al-Qudwan. Iya. Beliau setiap ngajar dulu sebelum Al-Qudwan terkenal seperti sekarang, itu mesti bawa proposal. Dikasihkan. Memang orang kadang Ustadz kok dulu jalur dana aja, biarkan. Nanti kalau sudah berkembang, pesan dakwah kita berkembang, mereka tuh malah gini, Ustadz nggak buka donasi, kadang gitu. Ada yang gitu. Kadang beberapa orang tuh sekarang itu gitu. Sering tanya gitu. Makanya Pak Irul saya minta, tolong share ke saya share ke saya apa. Itu ada yang minta sengaja, ada yang minta. Alhamdulillah. Dan ini pondok kita alhamdulillah ada donatur baru ya. Pak Ziyad Pak Sultana ya. Itu masih saudaranya Ustaz Ustaz siapa itu namanya dari Bali itu apa? Ustaz Fauzi Pak Sultana. Masih katanya adiknya entah adik kandung atau adik apa, dia masih adiknya Ustaz Fauzi. Insyaallah beliau siap membantu kita ya. Kemarin alhamdulillah beras Ustadz Pak Ustadz itu sudah 2 kali kita dikasih. Soal itu rutin, insyaallah rutin di pondok kita. Ya insyaallah. Jadi bantu share ya. Yang terakhir nasihat saya yang terakhir biar gak panjang-panjang. Ini ayat ini kalau tidak salah, saya lupa, ada di surat Ali Imran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu ilmu. Nah, nasihat saya ya, teman-teman terus ngaji. Jadi kajian-kajian itu harus ada minimal kalau di zaman Nabi itu dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud ya, itu minimal 1 pekan itu hendaknya kita menuntut ilmu, jangan sampai tidak. Dan ini saya ini saksinya ya, di Saudi Arabia syekh-syekh yang sudah punya banyak mu'allafat tulisan yang sepuh-sepuh itu loh tetap duduk di majelis ilmu. Jadi antum misalnya belajar dengan satu syekh ya, di situ itu di sekitar itu syekh-syekh tok yang duduk di situ. Bahkan orang-orang yang berilmu itu duduk di situ. Nah suatu hari saya itu naik di Sabtu pulang dari Masjidil Haram mau ke asrama saya. Karena saya pulangnya malam, saya ketinggalan bisnya kampus. Bis kampus sudah pulang. Bis kampus itu habis isya sudah langsung pulang. Jadi kalau mahasiswa nggak segera pulang, ketinggalan. Lah saya masih ada pengajian dari di Masjidil Haram itu ada pengajian pada isya. Tapi itu sedikit yang ikut. Karena nanti kita kalau pulang mesti sampai di asrama itu sampai di rumah sudah jam 11-an. Nah kalau ikut bis kampus tadi kan jam 9 sudah sampai di rumah. Nah suatu hari itu terus saya sama Ustadz Quredi yang pengisi Roja TV, Ustadz Quredi itu, saya naik bis Sabko 2 realan naik. Waktu itu saya dapat tempat duduk atau tidak lupa ya. Terus kaget saya di situ ada Syekh Profesor Dr. Abdullah Al-Qarni. Abdullah Al-Qarni beliau ini guru besar Fakultas Akidah di Universitas Ummul Qura. Bukan ayat Al-Qarni, Al-Qarni yang Ikhwanul Muslimin bukan itu. Ini Abdullah Al-Qarni sama marganya tapi bukan ayat Al-Qarni ya. Akhirnya saya kaget Syekh. Waduh, salaman karena saya pernah ikut daurahnya beliau di Indonesia yang diundang di Belah Tidur. Salaman terus. Intinya kalau bahasa kita Pak Jiran dari mana tadi? Saya tadi di majelisnya Syekh Abdurrahman Al-Ajari. Saya juga dari situ. Jadi di majelis yang sama. Beliau sudah profesor doktor, duduk di majelis ilmu. Nah ini yang kadang-kadang di kalangan kita yang memprihatinkan kita kadang kalau sudah pernah belajar tidak mau belajar lagi. Itu tidak benar. Nah, di Saudi itu yang namanya daurah usul salasah itu tiap tahun bisa 2 tempat. 2 tempat itu daurah. Antum kalau pengen bukti nanti kapan-kapan tak tunjukkan ijazah saya daurah usul salasah. Loh, kok punya 2, 3 ya? Karena saya kadang-kadang dalam setahun itu ikut 2, ikut 3, kadang-kadang tiap tahun saya juga ikut gitu. Dan setiap ini dikasih apa? Ijazahnya, ada syahadahnya, ada sertifikatnya.
Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama di Saudi itu begitu. Jadi walaupun dia sudah pernah mendengar dari situ, dia tidak mau meninggalkan majelis itu selama dia ada waktu untuk apa? Menyimak ilmu. Nah, yang di sini, yang di Indonesia ini, keprihatinan kita ini kalau sudah merasa berilmu tidak mau belajar lagi. Oleh karena itu di pondok kita kan nanti insya Allah mulai bulan ke depan ini nanti mungkin Syawal atau ajaran baru nanti ada pelajaran-pelajaran khusus yang diampu oleh ustaz kita dulu. Nanti yang belajar, yang berada di bawahnya belajar yang kepada yang atas. Supaya apa? Nanti panjenengan ketika ngaji di pondok ataukah mengajar di pondok ataukah itu bisa punya ilmu sebagaimana pengajar-pengajar yang ada di pondok. Jangan sampai kita sudah berkecimpung di pondok lama, membantu pondok lama, tapi ilmu kita tidak bertambah-tambah. Ya ikut aja nggak apa-apa. Dan nanti kan kita mudahkan. Maksudnya kita mudahkan tuh nggak usah yang kitab yang susah, kitab yang tipis-tipis, cepet katam ya. Seperti itu nanti. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya nggak bisa ikut ya. Saya nggak bisa ikut. Nanti sampaikan salam kepada teman-teman ya nanti. Mungkin saya langsung meluncur ke Abah Huda aja ya. Nanti perasaan ya. Nanti akan temani Ustaz. Kalau Abah Huda saya temani. Nggak janji kalau bisa. Saya temani kalau Abah. Langsung warna pulsa anak gue ya. Nah, oke, ini yang bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.